Anak pelakor yang merusak rumah tangga ibuku itu menangis histeris. Ketika aku berhasil menikah dengan calon suaminya, nikmatilah penderitaan ibuku dulu hingga ibuku sengsara dan meninggal, air mata dibalas dengan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman setia cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Malang, Kudus, Sumatera, Trenggalek dan Sidoarjo. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kucing Sarawak dan Dubai. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Ibuku adalah perempuan paling tulus yang pernah kutemui dalam hidupku. Sejak aku kecil, dia adalah segalanya. Rumah, pelukan, cinta, dan kekuatan. Hidup kami memang sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan, tapi hangat. Penuh tawa, penuh perhatian, dan yang paling penting, penuh cinta. Setiap pagi, aku bangun dengan aroma nasi goreng buatan ibu dan suara lembutnya yang memanggil namaku. Sayang, bangun, nak, nanti terlambat sekolah. Ucapnya pelan sambil menyibakkan tirai jendela. Suara burung pagi-pagi seolah ikut bersatu dalam kehangatan itu. Senyumnya selalu tulus. Matanya memancarkan kelembutan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dia tidak pernah marah jika aku terlambat bangun. Tidak pernah mengeluh walau harus memasak, mencuci, menyetrika, dan mengurus segala hal sendirian. Bahkan untuk ayah, dia selalu berusaha menjadi istri yang sempurna. Namun segala kehangatan itu, kenyamanan itu, dan rasa aman itu mulai memudar. Pelan-pelan, tanpa suara, tanpa peringatan. Semuanya dimulai ketika ayah mulai sering pulang larut malam. Lembur lagi, yah? Tanya ibu suatu malam, dengan suara pelan, nyaris berbisik. Ada harapan di matanya, seolah berharap jawaban ayah bisa menenangkannya. Iya, proyek kantor makin banyak. Kamu gak usah terlalu banyak mikir, ya? Jawab ayah singkat, sambil melepas dasi dan membuka sepatu tanpa menatap wajah ibu. Ibu mengangguk pelan, tersenyum samar, meskipun aku tahu ada keraguan di balik sorot matanya. Tapi dia tidak pernah bertanya lebih jauh. Dia percaya pada ayah. Terlalu percaya, mungkin. Hari-hari berlalu, dan ayah makin jarang di rumah. Ulang tahun pernikahan mereka pun terlewatkan begitu saja. Tak ada bunga, tak ada makan malam, bahkan sekadar ucapan pun tidak. Yang datang menggantikan semuanya adalah sosok asing bernama Linda. Awalnya, dia diperkenalkan ayah sebagai rekan kerja. Ini Linda, teman kantor papa. Dia bantuin di proyek yang sekarang lagi papa handle. Ucap ayah suatu malam, memperkenalkannya saat dia datang ke rumah dengan sepotong kue dan senyuman yang terlalu manis untuk seorang tamu. Wah, terima kasih ya sudah menyempatkan datang. Ayo masuk, silakan duduk. Sambut ibu dengan sopan, meskipun aku bisa melihat kegugupan kecil di tangannya saat merapikan rambut. Linda tampak ramah, murah senyum, dan seolah tahu cara menyesuaikan diri. Tapi aku tidak bisa membohongi naluriku. Ada sesuatu dalam cara dia memandang ayah. Tatapan itu bukan tatapan seorang rekan kerja. Ada keintiman yang berusaha disembunyikan di balik basa-basi dan canda ringan. Beberapa minggu kemudian, aku melihat kebenaran yang menghantamku seperti palu godam. Hari itu aku pergi ke mall bersama teman-teman. Di tengah keramaian, aku tak sengaja melihat sosok yang sangat aku kenal. Ayah. Dia tidak sendiri. Di sampingnya ada Linda.
Mereka berjalan berdua, terlalu dekat, tertawa, saling memandang dengan cara yang membuat perutku mual. Dan saat tangan mereka saling menggenggam, aku tahu rumahku sedang hancur. Aku bersembunyi di balik rak buku, tubuhku gemetar, mulutku tercekat. Ayah, bagaimana bisa? Aku pulang dengan hati kacau. Tidak langsung cerita pada ibu. Tapi sejak saat itu, aku mulai memperhatikan lebih dalam. Dan kenyataannya lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Ibu sering menangis diam-diam di malam hari. Aku mendengar isaknya dari balik dinding kamar. Kadang dia menutup wajahnya dengan bantal, mencoba meredam suara. Tapi aku bisa mendengarnya. Tangisan yang pelan tapi menghujam. Suatu malam, aku memberanikan diri menghampirinya. Saat aku membuka pintu kamarnya, ibu duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang gelap. "Ibu kenapa?" tanyaku pelan, berusaha tidak membuatnya terkejut. Dia tersenyum, tapi senyumnya getir. "Nggak apa-apa, sayang. Ibu cuma capek sedikit." Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Ayah selingkuh, ya?" tanyaku lirih. Suaraku bergetar. Ibu menoleh cepat, matanya membelalak sesaat, lalu berkaca-kaca. Dia mencoba menyangkal, tapi akhirnya air matanya jatuh juga. "Maaf, Nak. Maaf, kamu harus tahu dari cara yang seperti ini," bisiknya lirih sambil menutup wajah dengan telapak tangan. Tangisan kami malam itu bersatu. Aku memeluknya, memeluk pundak yang selama ini kuat menopang semuanya, kini gemetar karena dikhianati. "Aku benci ayah. Aku benci perempuan itu, Bu," seruku dengan nada tinggi. "Jangan benci siapapun, Nak, benci itu racun." "Ibu nggak mau kamu hidup dalam dendam," jawabnya sambil mengusap rambutku. Suaranya lemah, tapi masih penuh cinta. "Tapi ibu disakiti. Kenapa ibu diam saja? Kenapa ibu masih bertahan?" Dia terdiam cukup lama, lalu memandangku dengan mata yang penuh luka. "Karena kamu, sayang. Karena kamu. Ibu nggak mau kamu kehilangan keluarga. Ibu cuma ingin kamu tetap punya rumah untuk pulang." Dan malam itu aku tahu, ibuku adalah pahlawan yang terluka. Dia memilih menderita dalam diam, agar aku bisa merasa aman. Tapi luka itu terlalu dalam. Aku melihat bagaimana dia perlahan-lahan hancur. Bukan karena cinta yang hilang, tapi karena pengkhianatan yang tak pernah dia duga datang dari orang yang paling dia percaya. Ayah tak pernah tahu bahwa setiap malam yang dia habiskan bersama Linda, ibu menghabiskannya dengan air mata. Dan aku, anak semata wayang mereka, menjadi saksi bisu dari kehancuran yang tidak pernah kuminta. Sejak saat itu, ayah bukan lagi sosok yang kukenal. Pria yang dulu hangat, yang suka mengelus rambutku ketika aku belajar, yang tertawa saat kami makan malam bersama, berubah menjadi seseorang yang asing, dingin, tertutup, dan cepat marah. Jika dulu suara tawanya memenuhi rumah, kini hanya ada ketegangan. Nada bicaranya kepada ibu semakin kasar, bahkan tak jarang disertai makian ringan yang menusuk telinga. Ibu hanya diam, menunduk, menerima semua perlakuan itu dengan lapang dada yang entah dari mana dia belajar memilikinya. "Aku capek, jangan cerewet terus," bentaknya suatu malam saat ibu hanya menanyakan kenapa ayah tidak pulang semalam. "Aku cuma khawatir, Mas." "Bukan maksud." Suara ibu gemetar, tapi belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, ayah sudah membanting pintu kamar dan menghilang di dalamnya. Aku yang menyaksikan semua itu dari balik tembok, hanya bisa menggigit bibir. Rasanya seperti melihat cinta ibu dihancurkan pelan-pelan dengan tangan ayah sendiri. Hatinya disayat, dicabik, tapi dia tetap bertahan. Entah demi siapa.
Dan kemudian hari itu datang. Hari yang tak pernah bisa kulupakan. Hari saat hidup kami diubah sepenuhnya. Pagi itu langit mendung. Ada firasat tak enak di hatiku. Aku baru saja pulang dari sekolah saat langkahku terhenti di depan pagar rumah. Ada mobil hitam mewah terparkir di halaman. Seorang wanita turun dari dalamnya, Linda. Tapi kali ini, dia berbeda. Tidak ada lagi senyum ramah atau gaya sopan. Linda mengenakan pakaian mencolok, blus ketat berwarna merah menyala, rok mini, sepatu hak tinggi yang beradu nyaring di lantai. Sikapnya angkuh, arogan. Matanya menatap ke sekeliling rumah seperti sedang menilai sesuatu yang hendak dia miliki. Ibu berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. "Linda, kamu kesini mau apa?" Suara ibu bergetar, berusaha tetap tenang. Linda menyeringai. "Aku kesini karena sudah waktunya. Mas Elvano minta aku kesini untuk bereskan semuanya. Rumah ini milik dia, dan sekarang, aku yang akan tinggal di sini," katanya lantang. Mataku membelalak. Jantungku berdebar tak karuan. Aku segera berlari ke arah mereka. "Jangan ngomong sembarangan. Ini rumah kami," seruku, tapi Linda menoleh padaku dengan tatapan meremehkan. "Anak kecil, jangan ikut campur urusan orang dewasa." Lalu tiba-tiba, di depan mataku, dia mendorong ibu. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat ibu terhuyung mundur. "Dengar, Bu, nggak usah berpura-pura suci. Mas Elvano sudah muak dengan pura-pura kesabaranmu itu. Dia mau aku, bukan kamu. Jadi, keluar dari rumah ini. Sekarang." Aku membeku. Ingin berteriak, tapi suara tercekat. Ibu hanya terdiam. Matanya menatap ayah, yang sejak tadi berdiri di pojok ruangan. Menonton. Menyaksikan istrinya dihina di rumah sendiri. Dan ayah hanya diam. Dia tak berkata sepatah kata pun. "Iya, Mas," bisik ibu pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Apa benar? Kamu mau aku pergi?" Ayah menunduk, lalu mengangguk. "Sudah cukup, Laras. Aku capek. Aku nggak mau hidup begini terus." "Capek?" Ibu menahan air mata. "Setelah semua yang aku lakukan, setelah aku temani kamu dari nol, sekarang kamu campakkan aku begitu saja." Linda mendengus pelan, menatap ibu dari atas ke bawah. "Udah jelas, kan? Kamu bukan siapa-siapa lagi. Jadi silakan keluar, sebelum aku panggil orang buat usir kamu." Aku tak bisa tahan lagi. "Jangan kasar sama ibu," teriakku, lalu berlari memeluknya. Ibu menangis. Untuk pertama kalinya di depan semua orang, dia menangis tanpa menutupi wajahnya. Air mata itu mengalir begitu deras, membasahi kerudung dan bajunya. Ayah hanya berdiri diam. Tak ada satupun kata maaf keluar dari mulutnya. Beberapa menit kemudian, kami keluar dari rumah itu. Tanpa membawa apapun kecuali satu tas berisi pakaian seadanya. Aku berjalan menggandeng tangan ibu, menyusuri trotoar yang basah oleh hujan gerimis. Ibu tak berhenti menangis, dan aku tak bisa berbuat apa-apa selain memeluknya. Kami duduk di pinggir jalan. Di bawah pohon, beralaskan koran yang entah dari mana ibu ambil. Lalu ibu memelukku, erat sekali. Seolah takut kehilangan satu-satunya hal yang tersisa, aku. "Maaf ya, Nak," katanya dengan suara lirih. "Maaf ibu nggak bisa jaga rumah kita. Maaf ibu nggak cukup baik sampai ayah kamu pergi." Aku menggeleng kuat-kuat. Ibu nggak salah. Ibu yang paling kuat. Ibu yang paling baik di dunia. Yang salah itu ayah. Yang salah itu dia. Air mataku jatuh, tak tertahankan.
Malam itu, aku berjanji dalam hati, aku akan jaga ibu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan biarkan siapapun menyakitinya lagi. Dan tak lama setelah itu, kami mendengar kabar bahwa ayah menikahi Linda. Diam-diam, tanpa undangan, tanpa penjelasan. Hanya satu kalimat yang sampai ke telinga kami lewat kerabat jauh. Mas Elvano sudah bahagia dengan pilihannya yang baru. Tapi kami, aku dan ibu, dibiarkan tenggelam dalam luka yang mereka tinggalkan. Setelah kami terusir dari rumah itu, hidup kami benar-benar berubah. Dunia yang dulu terasa nyaman dan teratur, kini menjadi asing dan kejam. Aku dan ibu berpindah-pindah tempat, menumpang di rumah kontrakan kecil yang hanya muat untuk satu kasur tipis dan satu kompor gas tua. Dindingnya lembab, langit-langitnya bocor, dan tiap malam kami harus bersabar menghadapi nyamuk dan dinginnya angin malam yang menusuk tulang. Tapi ibu, dia tetap berdiri tegar. Meski tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya sering terlihat sembab, dia tak pernah mengeluh. Ia bekerja serabutan, dari mencuci pakaian tetangga, menyetrika baju orang, sampai menjadi pembantu di rumah orang kaya yang, ironisnya, berlokasi tak jauh dari rumah kami dulu. Setiap pagi, dia akan membangunkanku seperti biasa, meskipun dengan nada yang lebih pelan dan tubuh yang jauh lebih letih. Sayang, bangun ya, nanti telat sekolah. Ibu sudah siapin nasi goreng, pakai telur. Loh, katanya sambil tersenyum, meskipun aku tahu itu adalah telur terakhir yang kami punya minggu itu. Aku hanya mengangguk dan pura-pura tidak tahu bahwa dia sendiri belum makan. Pagi itu, aku melihat dia meneguk segelas air putih dan menyebutnya, sudah kenyang. Ibu makan, ya? Tanyaku sambil melihatnya duduk di sudut dapur yang sempit. Dia tersenyum dan menjawab, tadi ibu sudah makan sisa roti semalam. Nak, yang penting kamu kenyang dulu. Kamu butuh tenaga buat sekolah. Aku tahu dia berbohong. Setiap kali pulang sekolah, aku sering mendapati ibu masih berkutat dengan cucian. Tangan lembutnya dulu kini mulai kasar. Kukunya pecah-pecah. Kulitnya mengelupas karena terlalu lama merendam pakaian di air sabun. Tapi dia tetap bekerja. Hari demi hari, tanpa keluhan. Aku pernah mendengar tetangga berkata, laras itu kasihannya, dari nyonya rumah jadi pembantu. Mereka mengira kami tidak dengar. Tapi ibu hanya tersenyum. Seolah hinaan itu bukan sesuatu yang perlu dia tanggapi. Namun malam hari, saat kami hanya berdua, dan dunia sepi, itulah waktu ketika ibu kadang tidak bisa lagi menahan air matanya. Apa salah ibu? Nak, apa salah ibu sampai Allah kasih cobaan seberat ini? Ucapnya suatu malam, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku memeluknya erat. Bukan salah ibu, bukan. Ibu nggak salah. Kita diuji karena Allah sayang. Karena ibu kuat, bisikku sambil menggenggam tangannya yang dingin. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat aku melihat dunia di luar sana terus berjalan. Seolah-olah tidak ada yang salah. Seolah penderitaan kami tidak penting. Aku masih ingat saat pertama kali melihat foto Linda di media sosial. Seorang teman memperlihatkannya padaku tanpa tahu siapa dia. Ini istri barunya Pak Elvano. Ya? Cantik ya? Anaknya juga cakep. Si Nabila, katanya sambil tertawa ringan. Saat kulihat foto itu, dunia serasa berhenti. Linda tampak bahagia. Duduk di sofa mahal di ruang tamu mewah, mengenakan gaun yang pasti berharga jutaan. Di sampingnya, seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun, mengenakan dress berenda dan memegang iPhone di tangannya. Di caption tertulis, "Family dinner with my king and our little princess. Grateful." Mataku panas. Hatiku seperti terbakar. Keluarga? Bahagia?
Grateful? Dengan apa mereka membangun semua itu? Dengan reruntuhan rumah kami? Dengan air mata ibuku? Setiap kali aku membuka ponsel dan tak sengaja melihat foto-foto mereka, rasanya seperti ditampar. Mereka makan di restoran mahal, berlibur keluar kota, merayakan ulang tahun Nabila dengan pesta penuh balon dan badut. Sementara aku dan ibu harus menghitung lembaran uang receh hanya untuk membeli beras. Aku pernah mendengar ibu menangis sendirian di dapur sambil menatap selembar uang Rp10.000. Cukup enggak? Ya, buat beli minyak goreng sama sabun. Gumamnya pelan. Malam itu aku menangis diam-diam. Dalam hati, aku bersumpah. Aku akan tumbuh menjadi orang yang kuat. Aku akan belajar sebaik-baiknya. Aku akan keluar dari kemiskinan ini, demi ibu. Bukan untuk balas dendam, tapi agar dia tak lagi harus bekerja sampai tangannya berdarah. Agar dia bisa duduk tenang, melihat aku sukses, dan tahu bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Tapi dalam hatiku, tetap ada luka yang belum sembuh. Karena bagaimana bisa seseorang yang menghancurkan hidup kami kini hidup dalam kemewahan, seolah-olah tak pernah menyakiti siapapun? Waktu terus berjalan, dan aku akhirnya berhasil masuk perguruan tinggi. Bukan karena orang tuaku mampu membayar, tentu saja tidak. Aku masuk berkat beasiswa penuh hasil kerja keras, air mata, dan malam-malam panjang tanpa tidur yang kuhabiskan dengan buku di tangan dan lampu temaram sebagai satu-satunya penerangan. Di tengah gelapnya hidup, aku menyisihkan mimpi kecil, membawa ibu keluar dari penderitaan ini. Tapi sayangnya, semesta punya rencana yang lain. Ibu mulai sakit-sakitan ketika aku menginjak semester 2. Awalnya hanya batu kecil yang dia anggap sepele. Lalu badan meriang. Sering pusing. Tapi seperti biasa, dia tetap memaksakan diri bekerja. Katanya, ibu masih kuat. Nggak enak kalau ninggalin kerjaan. Kasihan yang nyuci nggak ada. Padahal aku tahu, dia tidak kuat. Setiap kali pulang dari kampus, aku selalu menemukannya duduk termangu di sudut rumah kontrakan. Sesekali memegangi dada atau batu keras hingga wajahnya memerah. Tapi saat aku tanya, dia cuma tersenyum tipis. Cuma kecapean, kok. Kamu nggak usah khawatir. Tapi aku khawatir. Aku takut. Aku tahu ada yang tidak beres. Satu malam, saat hujan deras mengguyur atap rumah kami yang bocor, aku pulang dari kampus dan melihat ibu tergeletak di lantai dapur. Panik, aku berlari memeluknya, mengguncang tubuhnya yang dingin dan basah oleh keringat. Ibu, ibu, ya Allah, ibu kenapa? Dia membuka matanya perlahan, matanya sayu. Maaf, ibu cuma pusing. Tadi kepala muter-muter. Aku menangis saat itu juga. Aku tahu kami butuh bantuan medis. Tapi di dompetku hanya ada 2 lembar uang 5 ribuan. Bahkan ongkos ke puskesmas pun tak cukup. Aku merasa seperti manusia paling gagal di dunia. Anak macam apa aku ini? Tak mampu menyelamatkan satu-satunya orang yang mencintaiku tanpa syarat? Malam itu, kami hanya berdua di rumah kecil itu. Aku menyelimuti ibu, menyuapinya bubur yang kubeli dengan uang pinjaman dari teman. Lalu tiba-tiba, di tengah keheningan, dia memegang tanganku erat. Matanya menatapku dalam-dalam, penuh air mata. Nak, kalau suatu hari ibu nggak ada, jangan maafkan mereka, ya. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar, tapi setiap katanya seperti ditorehkan di dadaku dengan pisau panas. Aku menggeleng keras, air mataku mengalir deras. Jangan ngomong gitu, Bu. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ibu belum lihat aku sukses. Aku belum bisa bahagiain ibu. Tapi ibu hanya tersenyum. Senyum yang paling pahit yang pernah kulihat. Kalau aku mati, jangan maafkan mereka, Nak.
Jangan pernah. Mereka ambil semuanya dari kita. Jangan pernah lupakan apa yang mereka perbuat. Aku menggigit bibir. Dunia terasa hening saat itu, hanya suara hujan yang menyusup dari celah atap, dan isak tangisku yang tak lagi bisa kutahan. Beberapa bulan kemudian, ibu benar-benar pergi. Dia meninggal dalam tidur. Tubuhnya dingin saat kutemukan pagi itu. Tangannya masih memeluk foto lamaku saat lulus SMA. Matanya terpejam, tapi air mata membekas di pipinya. Aku berteriak saat itu. Berteriak sampai suaraku habis. Memanggil namanya, mengguncang tubuhnya, berharap dia bangun. Tapi dia tak bangun. Dia benar-benar pergi. Meninggalkan dunia yang terlalu kejam padanya. Meninggalkan aku, satu-satunya orang yang masih bertahan di sisinya. Pemakaman ibu adalah hari paling gelap dalam hidupku. Hanya segelintir orang yang datang. Tak ada ayah. Tak ada Linda. Tak ada satupun keluarga dari pihak ayah. Seolah-olah ibu tak pernah menjadi bagian dari hidup mereka. Seolah-olah dia tak pernah berarti. Aku berdiri di depan makamnya, hujan turun perlahan. Dingin. Basah. Tapi aku tak bergeming. Aku berdiri kaku, memeluk nisan itu seolah-olah bisa membuatnya kembali. Bu, bisikku. Aku janji. Aku nggak akan maafkan mereka. Aku nggak akan diam. Aku akan buat mereka rasakan seperti apa rasanya kehilangan segalanya. Aku janji, Bu. Saat itulah, dendam mulai tumbuh dalam hatiku. Bukan lagi sekadar luka, tapi api. Api yang menyala dari ketidakadilan, dari kehilangan, dari cinta yang direnggut paksa. Mulai hari itu, Laras yang lama mati bersama ibuku. Yang tersisa hanyalah aku, dan tekad membara untuk membalas semua yang telah mereka lakukan. Semua. Waktu terus berjalan, tapi rasa kehilangan itu tak pernah benar-benar pergi. Namun dari luka dan derita, aku menempa diriku menjadi sosok yang berbeda. Aku membenamkan diri dalam kerja keras dan ambisi. Tidak ada waktu untuk bersedih, tidak ada ruang untuk air mata. Aku sudah berjanji pada ibu. Dan janji itu akan kutepati, meski harus kulalui jalan penuh duri. Lulus dengan predikat cum laude dari universitas ternama membuat banyak pintu terbuka. Awalnya aku bekerja di sebuah perusahaan konsultan, dan dalam waktu singkat, aku naik pangkat. Aku bukan anak orang kaya, tapi aku tahu bagaimana rasanya lapar, tahu bagaimana rasanya ditendang dari rumah sendiri. Itulah yang membuatku tak kenal lelah. Dari gaji pertamaku, aku tidak membeli pakaian mahal, tidak makan di restoran. Aku menyewa ruang kecil dan dingin yang kubuat menjadi kantor, tempat di mana aku membangun bisnis rintisan. Beberapa tahun kemudian, nama perusahaanku mulai dikenal. Aku masih muda, tapi telah duduk di kursi pemimpin. Kini, mereka memanggilku CEO. Dan di balik layar, aku mulai memperhatikan mereka, orang-orang yang telah menghancurkan hidupku dulu. Linda, Nabila, dan ayah. Sungguh ironis. Ayah yang dulu membuang kami demi wanita yang lebih muda, yang rela membiarkan ibu diusir seperti pembantu, kini justru hidup sendirian. Dari orang dalam yang kubayar untuk mengawasi mereka dari jauh, aku tahu bahwa Linda sudah lama meninggalkannya. Harta ayah terkuras untuk memenuhi gaya hidup Linda yang mewah dan tak pernah cukup. Dan ketika dia jatuh sakit serta tak punya lagi harta yang bisa dikuras, Linda pun pergi, begitu saja, tanpa pamit, membawa serta Nabila. Satu sore, aku diam-diam datang ke kota kecil tempat ayah menghabiskan sisa hidupnya. Aku tidak menampakkan diri, hanya berdiri dari jauh, mengamati. Dia tinggal di rumah sempit dan tua. Di wajahnya,
Waktu telah meninggalkan jejak, keriput, tubuh yang ringkih, dan sorot mata yang kosong. Bahkan saat dia berjalan keluar untuk membeli obat, tak ada yang menyapa. Dia benar-benar sendiri. Orang yang dulu begitu berkuasa, kini hanyalah bayang-bayang dari masa lalunya. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar, ayah meninggal dunia. Sendirian. Di dalam rumahnya, tubuhnya ditemukan oleh tetangga yang curiga karena bau tak sedap. Tidak ada keluarga yang datang menjemput jenazahnya. Tidak ada Linda. Tidak ada Nabila. Tidak ada doa. Tidak ada air mata. Dan aku berdiri di kejauhan saat tubuhnya dimasukkan ke liang lahat oleh beberapa petugas pemakaman. Tidak ada tangisan dariku. Tidak ada ucapan selamat jalan. Hanya satu bisikan, lirih, dingin, dari bibirku yang nyaris beku oleh angin sore. Ini harga dari pengkhianatanmu, ayah. Aku menatap batu nisan yang bertuliskan nama pria yang dulu kupanggil ayah. Tapi kini, hanya sosok asing yang kupandang. Kalau kau ingin minta maaf, kau terlalu terlambat. Ibu sudah pergi, dan aku tak punya alasan untuk memaafkanmu. Aku berbalik, melangkah pergi. Tidak sekalipun aku menoleh ke belakang. Hari itu bukan akhir. Itu hanyalah awal. Awal dari babak baru, ketika semua luka akan kubayar. Ketika mereka yang dulu bersenang-senang di atas penderitaan kami, akan merasakan seperti apa rasanya kehilangan. Aku sudah tak punya lagi siapa-siapa. Tak ada yang kutakuti. Dan satu-satunya alasan aku masih berdiri hari ini adalah satu, balas dendam. Malam itu, langit kota dihiasi cahaya lampu mewah dari ballroom hotel bintang 5. Suara gelas beradu, tawa para elit sosial menggema, dan musik jazz mengalun lembut di udara beraroma parfum mahal. Aku hadir sebagai tamu kehormatan di pesta ulang tahun seorang rekan bisnis. Jas hitamku rapi, dasi perak membingkai leherku, dan langkahku mantap menyusuri ruangan. Tak ada yang tahu latar belakangku. Tak ada yang tahu aku pernah hidup di kontrakan sempit dengan atap bocor dan lantai retak. Di mata mereka, aku adalah Laras Pratama, CEO muda yang sukses, karismatik, dan punya nama yang harum di dunia bisnis. Lalu di sanalah dia, Nabila. Aku hampir tidak mengenalinya. Gadis kecil dalam foto-foto media sosial Linda yang dulu kulihat dengan amarah, kini telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Tingginya semampai, rambut panjang bergelombang, gaun merah yang ia kenakan menempel angkuh di tubuhnya. Langkahnya penuh percaya diri, seperti dunia ini miliknya. Dia tertawa manja, menatap pria-pria di sekitarnya seolah mereka hanyalah pion-pion kecil dalam permainan egonya. Aku berdiri mematung. Napasku tercekat sesaat. Ada ledakan aneh di dadaku, bukan cinta, bukan kagum, tapi dendam yang tiba-tiba menyala lagi dengan nyala lebih terang. Nabila, anak dari wanita yang menghancurkan ibuku. Anak yang hidup di atas reruntuhan keluargaku. Anak yang dulu menikmati semua kemewahan hasil dari luka kami. Aku tidak tahu apakah ini takdir, atau karma yang datang dengan cara paling halus dan licik. Dia tidak mengenaliku. Tentu saja tidak. Bagi mereka, aku tak pernah ada. Namaku hanya sekadar kenangan dari masa lalu yang mereka injak-injak. Dia mendekat padaku dengan senyum manis yang dibuat-buat. "Hai, kamu sendirian?" Suaranya ringan, menggoda. Aku menoleh pelan, memainkan senyum yang sudah kupelajari selama bertahun-tahun berurusan dengan para investor. "Sepertinya, sekarang sudah tidak," jawabku tenang. Dia tertawa kecil, menyingkap rambutnya dengan gaya yang jelas-jelas disengaja. "Aku Nabila," katanya sambil mengulurkan tangan. Aku menjabat tangannya, erat, tapi tetap elegan.
Laras. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda mengenali nama itu. Tidak ada satupun kerutan di dahinya, tidak ada kejut di matanya. Tidak mengherankan. Aku yakin Linda tidak pernah bercerita padanya bahwa ada seorang anak dari wanita yang mereka usir, anak yang kini berdiri tepat di hadapannya, menyembunyikan amarah dalam senyum manis. Laras? Seperti nama perempuan ya, godanya. Aku tersenyum simpul. Nama unik, sesuai kepribadian. Dia menggigit bibir bawahnya sedikit, sebuah gerakan yang sangat disengaja, seperti menggoda pria-pria yang ia tahu akan mudah jatuh. Kamu terlihat sangat menarik malam ini. CEO muda yang diam-diam muncul di pesta, sendirian, misterius. Aku menatap matanya. Dan kamu seperti magnet bagi banyak mata malam ini. Termasuk kamu? Dia mengangkat alis, menantang. Aku mendekat sedikit, menurunkan suara. Mungkin. Dia tertawa pelan. Kemenangan kecil baginya, mungkin. Tapi bagiku, ini adalah awal permainan. Sambil berdansa perlahan di tengah ballroom, aku mendengar tawa dan candanya, melihat caranya berbicara dengan percaya diri, menyombongkan liburan terakhirnya di Paris, membual soal tas barunya yang hanya dijual terbatas di Milan. Aku mendengar semuanya, dan menyimpan semuanya dalam kepalaku seperti strategi perang. Nabila, kamu tidak tahu dengan siapa kamu sedang bermain. Tapi aku akan buatmu tahu. Aku akan buat kamu jatuh perlahan. Dan ketika waktunya tiba, semua topeng ini akan runtuh. Namun malam ini, biarkan aku menjadi pria yang terlihat terpikat. Biarkan kamu merasa menang. Karena sebenarnya, inilah langkah pertama dari balas dendamku yang paling halus, paling tenang, dan paling mematikan. Tak butuh waktu lama bagiku untuk membuat Nabila tertarik. Dia mudah dibaca, mudah ditebak. Terbiasa dikelilingi pria yang memujanya, yang menyanjungnya, yang berebut perhatian demi seulas senyumnya. Tapi aku berbeda. Aku tak mengejarnya. Justru itulah yang membuatnya semakin terpikat. Dan ketika akhirnya dia menyatakan lebih dulu bahwa dia ingin mengenalku lebih dekat, aku hanya tersenyum simpul dan menjawab pelan. Kamu yakin? Nabila tertawa kecil. Kamu ini lucu. Kamu pikir aku takut jatuh cinta? Aku menatapnya tajam. Kamu tidak tahu, kadang cinta bisa jadi hal yang paling mematikan. Dia menganggap itu godaan, lalu memeluk lenganku. Sejak malam itu, segalanya berubah. Di mata dunia, kami adalah pasangan serasi, CEO muda yang tampan dan sukses dengan sosialita cantik nan memesona. Foto kami mulai bertebaran di media sosial. Kami terlihat sempurna, bahagia. Tapi hanya aku yang tahu, itu semua palsu. Di balik setiap sentuhan, setiap senyuman, setiap kecupan yang kuberikan di keningnya, ada bara dendam yang kupendam rapat-rapat di dada. Dan tiap kali dia memelukku erat dan berkata, aku beruntung banget punya kamu, aku hanya menatap langit-langit dan membatin. Belum, Bel, kamu belum tahu siapa aku sebenarnya. Suatu hari, aku mendapat informasi dari salah satu rekan bisnis bahwa Nabila sedang dijodohkan oleh Linda dengan seorang pria bernama Gerald, anak dari konglomerat otomotif. Rencana pernikahan itu sedang disiapkan secara diam-diam, dan hanya menunggu waktu diumumkan. Linda itu licik, kata rekanku, Rico, sambil menyeruput kopinya. Dia tahu kamu bisa jadi penghalang, makanya dia masih merahasiakan semuanya. Tapi gue tahu, Gerald itu anak manja yang gampang panik. Lo bisa ganggu dia kalau mau. Dan aku pun mulai bergerak. Aku mendekati Gerald dengan cara yang sangat profesional, sebagai sesama pelaku bisnis muda. Aku pura-pura tertarik ingin bekerja sama. Kami bertemu di lounge, berbicara soal proyek,
Tapi pelan-pelan aku giring arah pembicaraan. Aku dengar kamu dekat sama Nabila ya? Hebat. Dia cantik, menarik, meskipun, yah, kamu tahu sendiri reputasi keluarganya agak rumit. Gerald mengernyit. Maksud kamu? Aku tersenyum tipis, menatap lurus ke matanya. Lo nggak pernah dengar cerita soal masa lalu ibunya, Linda? Lo tahu dari mana semua harta yang mereka pamerin di Instagram itu berasal? Dari hasil merebut suami orang, menendang ibu kandungnya sendiri keluar rumah. Dan itu bukan gosip. Itu fakta. Dia terdiam. Wajahnya menegang. Aku mengeluarkan amplop kecil dan mendorongnya pelan ke arahnya. Di dalam situ ada fotokopi laporan penggusuran rumah, surat cerai, dan saksi. Lo bisa cek sendiri. Gue cuma bantu lo buka mata sebelum lo nyesel. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar, Gerald memutuskan pertunangan sepihak. Linda marah besar. Nabila stres, mengurung diri berhari-hari. Dunia mereka mulai retak, perlahan tapi pasti. Dan aku hanya memeluk Nabila saat dia menangis di pelukanku, seolah-olah aku pria yang paling peduli. Dia merintih dalam tangis, aku nggak ngerti, Laras, kenapa semuanya jadi berantakan? Aku pikir aku udah nemu pria yang tepat. Tapi dia tiba-tiba berubah, seperti takut sama aku. Aku mengelus punggungnya lembut. Tenang, aku di sini, bisikku. Dan dalam hati, aku berbisik yang lain, itu baru permulaan. Nabila, aku akan ambil semuanya dari kamu. Satu persatu. Sama seperti yang kamu dan ibumu lakukan ke hidup kami dulu. Nabila hancur. Sejak Gerald memutuskan pertunangan secara sepihak dan tanpa penjelasan yang layak, hidup Nabila seolah runtuh. Ia mengurung diri, kehilangan arah. Dunia yang dulu selalu memujanya kini perlahan menjauh. Para sosialita mulai berbisik-bisik di belakangnya. Mereka tak pernah benar-benar teman, hanya pemuja ketika dia berada di atas. Dan saat itulah aku, sang penyelamat palsu, datang seperti pelita di tengah gelapnya dunia Nabila. Laras, aku takut. Aku capek. Semua orang menjauh. Ucapnya suatu malam, matanya bengkak, wajahnya kusut, tak seperti biasanya. Aku menggenggam tangannya, menatapnya dalam. Tenang, aku nggak akan kemana-mana. Aku di sini, Bel. Aku satu-satunya yang benar-benar ada buat kamu. Dia menangis lagi, kali ini memelukku erat seperti seseorang yang berpegangan pada pelampung terakhir sebelum tenggelam. Dalam pelukannya, aku hanya menutup mata, menyembunyikan semua kebencian yang membara di dalam dada. Kau mencintai pria yang ingin menghancurkanmu, Nabila. Kau hanya belum tahu, dan itu akan jadi bagian paling menyakitkan dari semuanya. Sementara itu, Linda, ibunya, tidak tinggal diam. Dia mulai curiga. Gerak-gerikku, kehadiranku dalam hidup Nabila yang terlalu cepat, terlalu sempurna, membuatnya tak tenang. Tapi justru itu bagian dari rencana. Suatu hari, saat aku sedang berada di rumah mereka, Linda memanggilku secara pribadi ke ruang tamu. Matanya menatap tajam, penuh kecurigaan. Aku tahu kamu bukan pria biasa, katanya dingin. Aku hanya tersenyum ramah. Tentu saja bukan, Bu. Kalau saya pria biasa, mana mungkin Nabila bisa jatuh cinta pada saya? Linda menyipitkan mata. Kamu terlalu baik, terlalu sempurna. Gak ada orang yang sesabar dan sepeduli itu sama anakku, tanpa alasan. Aku menatapnya tenang, bahkan mendekat dan mencondongkan tubuh sedikit, menurunkan suara seolah kami berbagi rahasia besar. Bu Linda, kataku pelan, kalau saya benar-benar punya niat buruk, kira-kira, saya sudah lakukan dari kapan tahu.
Tapi saya nggak pernah sekalipun merugikan Nabila. Kan? Justru saya yang bantu dia bangkit. Dia mendengus, matanya meneliti wajahku. Kamu pikir aku bodoh? Bisiknya. Aku tahu kamu siapa. Aku cuma belum bisa buktiin. Tapi aku akan cari tahu. Aku berdiri perlahan, memasukkan tangan ke saku celana, lalu berkata dengan nada ramah. Silakan, Bu. Kalau ibu bisa tidur nyenyak setelah itu. Malam itu, aku bisikkan sesuatu ke Nabila. Sayang, aku rasa ibumu gak suka aku. Dia curiga terus. Aku takut dia stres sendiri. Nabila mengerutkan dahi. Iya, akhir-akhir ini mama kayak aneh. Suzon sama semua orang. Bahkan sempat nyindir aku juga. Aku pura-pura bingung. Mungkin dia trauma karena kejadian Gerald. Tapi, aku gak mau kamu kehilangan dia. Aku cuma takut, kamu disuruh ninggalin aku. Matanya membelalak. Enggak, aku gak peduli. Aku udah cukup kehilangan. Kamu satu-satunya yang bikin aku masih waras. Dan seperti itu, aku berhasil memecah mereka pelan-pelan. Linda mulai bicara sendiri, marah-marah pada bayangan. Dia menyuruh Nabila menjauhiku, tapi justru membuat anaknya semakin menolak. Nabila mulai menganggap ibunya paranoid, bahkan sempat berkata padaku dengan nada putus asa. Aku rasa, Mama mulai nggak waras. Aku takut, Ras. Kadang dia ngomong sendiri, kadang lu kamu itu berbahaya. Padahal kamu penyelamatku. Aku memeluknya erat. Kalau kamu takut, ikut aku. Tinggal sama aku. Biar kamu tenang. Jauh dari semua drama. Kamu berhak bahagia. Dan seperti yang sudah kuduga, Nabila pun luluh. Dia meninggalkan rumah, pindah ke apartemenku, dan pelan-pelan, Linda benar-benar kehilangan kendali atas anaknya sendiri. Sementara aku masih tersenyum, sopan, lembut, penuh perhatian. Tapi di balik senyum itu, dendamku semakin matang. Satu bagian dari hidup Linda sudah hancur, kepercayaannya. Segera, akan kususul bagian lainnya, reputasi, kehormatan, dan yang paling penting, harga dirinya. Lambat, tapi pasti. Aku bisa melihatnya dari sorot matanya. Nabila benar-benar percaya padaku. Sudah lama sekali aku tidak melihat seseorang begitu yakin pada sosok yang bahkan tak pernah ia kenal dengan utuh. Tapi begitulah cinta, atau lebih tepatnya, cinta yang ditanamkan secara licik dan perlahan-lahan. Setelah semua badai, putus tunangan, pertengkaran dengan Linda, dan konflik batin yang kubangun begitu sistematis, Nabila akhirnya sampai pada titik di mana aku adalah rumah baginya. Tempat dia merasa aman, bahkan ketika rumah aslinya ia tinggalkan karena merasa dikhianati oleh ibunya sendiri. Dan saat itulah aku mulai merancang langkah besar berikutnya. Aku membeli cincin berlian, bukan yang terlalu mewah, tapi cukup mahal untuk membuat seorang wanita terharu. Aku siapkan kejutan sederhana, dengan lilin-lilin, musik lembut, dan sekota kecil berbalut beludru merah. Semuanya dirancang sedemikian rupa, agar terlihat tulus. Sore itu, di balkon apartemenku yang menghadap kota saat senja, aku berlutut di hadapan Nabila. Dia menatapku, terkejut. Laras, apa yang kamu? Aku buka kotak itu perlahan. Cincin berkilau di dalamnya, memantulkan cahaya matahari yang perlahan tenggelam. Nabila, kataku, dengan suara yang kubuat serendah mungkin agar terdengar penuh rasa, kamu datang di saat hidupku hampa. Kamu buat semuanya berubah. Aku nggak bisa bayangin hidup tanpamu. Matanya mulai berkaca-kaca. Tangannya menutup mulut, seperti tak percaya.
Aku ingin bangun pagi dan tahu kamu ada di sebelahku. Aku ingin punya masa depan bersamamu. Nikahi aku, Nabila. Jadilah istriku. Dia menangis. Benar-benar menangis. Dan detik dia mengangguk sambil berbisik. Ya, Laras, aku mau, aku tahu aku berhasil. Aku memeluknya erat, dan dia membenamkan wajahnya di dadaku. Tak tahu sama sekali bahwa dada itu menyimpan kebencian yang tak bisa padam. Berita pertunangan kami menyebar cepat. Media sosial dibanjiri ucapan selamat. Teman-teman sosialitanya memuji-muji kecocokan kami. Menyebut kami power couple masa kini. Semua terlihat sempurna. Kecuali satu orang, Linda. Dia datang ke rumahku suatu malam, tanpa diundang. Wajahnya lelah, matanya merah. Kali ini dia tidak menyembunyikan kegelisahannya lagi. Laras, kita perlu bicara. Aku tersenyum ramah, membukakan pintu dan menawarkan duduk. Tentu, Bu. Mau teh? Kopi? Dia menatapku dengan sorot penuh kecurigaan dan amarah. Berhenti. Hentikan semua ini. Aku tahu kamu menyimpan sesuatu. Aku tahu kamu bukan pria polos seperti yang kamu tunjukkan. Aku tertawa kecil, pelan, sopan. Bu Linda, ucapku kalem, kenapa ibu terus memusuhi saya? Apa karena saya berhasil mengembalikan senyum anak ibu? Atau karena saya nggak tunduk di bawah kontrol ibu seperti pria-pria sebelumnya? Jangan balikan ini pada aku, bentaknya. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu anak siapa? Hah? Kamu dari mana? Aku tahu kamu bukan orang biasa. Aku berdiri perlahan, lalu mendekat padanya. Dengan suara yang tenang namun menusuk, aku berkata, Bu, saya bisa bilang ke semua orang kalau ibu mulai terganggu jiwanya. Sering halusinasi. Nggak bisa menerima kebahagiaan anak sendiri. Mau saya lakukan itu? Wajah Linda pucat. Jadi kalau saya ibu, saya akan berhenti. Fokus jadi ibu yang baik buat hari besar Nabila. Jangan buat anak ibu membenci ibu sepenuhnya. Linda terdiam. Nafasnya tersengal. Dia menatapku seperti sedang melihat iblis dalam rupa manusia. Dan saat dia pergi malam itu, aku tahu, aku menang lagi. Hari pernikahan ditentukan. Gedung sudah dipesan. Gaun pengantin dirancang khusus. Undangan dicetak mewah. Semua pihak menyambut dengan sukacita. Seolah ini adalah pernikahan impian yang dibentuk dari cinta sejati. Padahal hanya aku yang tahu. Ini bukan cinta. Ini adalah balas dendam yang dibungkus rapi dengan kata-kata manis dan senyum lembut. Dan aku masih menyimpan kartu terakhirku. Karena saat janji suci akan diucapkan, akan ada luka yang lebih dalam menanti mereka. Hari itu akhirnya tiba. Pernikahan yang selama ini kurencanakan dengan hati penuh dendam, tapi dengan wajah yang tak pernah menunjukkan niat jahat. Semua orang yang hadir di dalam gereja mewah ini melihatku sebagai pria yang penuh cinta, yang tak sabar mengikat janji suci dengan wanita yang sangat kucintai. Nabila berdiri di sampingku, cantik dengan gaun putih yang begitu anggun, senyum di wajahnya seperti kebahagiaan murni. Tangannya menggenggam tanganku erat, dan aku merasakan ketegangan di tubuhnya. Aku tahu dia gugup, cemas, tapi dia juga bahagia. Namun, jauh di dalam diriku, ada sesuatu yang lebih kuat dari kebahagiaan ini. Aku merasakan detak jantungku yang berdetak tak sabar. Bukan karena cinta, tapi karena sesuatu yang jauh lebih besar, balas dendam. Aku melihat sekeliling. Para tamu, semua orang yang dulu pernah menghina keluarga kami, yang mengabaikan penderitaan ibuku. Mereka kini tersenyum bahagia,
berharap aku akan melangkah di altar dengan langkah penuh kepercayaan dan kebahagiaan. Tapi mereka semua salah. Mereka tidak tahu bahwa ini bukan hanya pernikahan. Ini adalah penghancuran yang akan mereka saksikan. Saat pendeta mulai mengucapkan doa pembukaan, aku merasa detak jantungku semakin cepat. Ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu. Satu langkah lagi, dan semuanya akan berakhir. Hidup mereka akan runtuh seperti puing-puing yang hancur, dan aku akan menjadi pemusnahnya. Namun, aku berhenti. Aku menarik napas panjang. Semua mata memandangku. Kebingungannya terlihat jelas di wajah para tamu. Nabila menoleh ke arahku, wajahnya berubah cemas. Ada apa, Laras? Kenapa berhenti? Aku menatapnya sejenak, matanya penuh harap, tak menyadari apa yang akan datang. Di tengah kekhawatirannya, aku tersenyum tipis, memberi tanda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi senyuman itu bukan untuknya. Senyuman itu untukku, karena saat ini, aku adalah orang yang memegang kendali penuh. Aku mengalihkan pandangan ke layar besar yang telah dipasang di depan altar. Perlahan, aku menekan tombol pada ponselku, dan video yang telah lama kupersiapkan mulai diputar. Suara ibu terdengar pertama kali, menggetarkan suasana gereja yang hening. Suara ibu terdengar begitu jelas, seperti dia sedang berbicara langsung padaku, meskipun sudah bertahun-tahun dia tiada. Nak, jangan maafkan mereka. Jangan pernah. Semua orang terdiam, tercengang. Nabila menatapku dengan bingung, wajahnya mulai memucat. Laras, apa ini? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak menjawab. Aku hanya mengarahkan pandanganku ke layar, menyaksikan reaksi para tamu yang mulai muram. Lalu, foto-foto mulai muncul di layar, foto ibu yang terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit, foto kami sekeluarga sebelum semuanya hancur, foto Nabila yang dulu masih bayi di pelukan ibunya. Semua gambarnya penuh dengan penderitaan yang mereka tidak pernah lihat, penderitaan yang mereka tidak pernah peduli. Dan ketika video berlanjut, muncul rekaman suara ibu yang terakhir. Suaranya penuh dengan rasa sakit yang dalam. Nak, kalau aku mati, jangan pernah maafkan mereka. Jangan lupakan penderitaanmu. Jangan lupakan apa yang mereka lakukan padamu dan padaku. Air mata mulai mengalir di wajah Nabila. Dia menatapku dengan pandangan yang penuh kebingungan, keputusasaan, dan ketakutan. Laras, apa ini? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Suara ibu terus mengalun, semakin dalam, semakin menghujam hati. Aku melihat wajah Linda, yang duduk di salah satu bangku, tubuhnya terguncang. Wajahnya pucat pasi, matanya terbuka lebar, tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Aku menatapnya dengan tajam. Selama ini, dia yang telah merusak hidupku, merusak hidup ibuku, merusak rumah tangga kami. Hari ini, dia akan merasakan akibat dari perbuatannya. Nabila menggenggam tanganku dengan cemas. Laras, kenapa? Kenapa kamu lakukan ini? Aku menatapnya dengan penuh penyesalan yang palsu. Ini bukan untuk kita, Bel. Ini untuk ibu, ini untuk semua penderitaan yang mereka buat. Ini adalah kebenaran yang tak bisa disembunyikan. Suasana di gereja berubah menjadi mencekam. Para tamu hanya bisa saling memandang dengan kebingungan dan ketakutan. Mereka tahu, mereka merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pernikahan ini. Ini adalah pelajaran yang sangat mahal. Dan aku, Laras, akhirnya mendapatkannya. Kemenangan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Gereja itu seakan berhenti bernafas. Semua mata tertuju padaku. Semua perhatian terpusat pada satu momen yang sudah lama kurencanakan.
Suasana yang semula dipenuhi harapan, sukacita, dan kebahagiaan, tiba-tiba terhenti oleh kata-kataku yang menggema di seluruh ruangan. Aku berdiri di sana, memandang Nabila yang masih gemetar di sampingku, dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Ia tidak mengerti. Mungkin tak pernah bisa mengerti. Bagaimana bisa seseorang yang telah dia cintai, yang dia percayai sepenuh hati, menjadi begitu jahat, begitu kejam. Di mikrofon, suaraku terdengar lebih keras dari yang kuinginkan, lebih tajam daripada yang kubayangkan. Semua yang ada di gereja, semua yang hadir, mulai terperangah. Mereka mendengarkan dengan cemas, tak tahu apa yang akan terjadi. Inilah pembalasan untuk wanita yang membuat ibuku sengsara, kataku, dengan nada yang begitu tenang, tetapi dalam setiap kata-kataku tersembunyi rasa sakit yang sangat dalam. Hari ini, anak pelakor itu akan merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan di altar. Suasana di sekitar kami menjadi sunyi. Aku bisa mendengar napas para tamu yang tertahan, bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Nabila menatapku, terkejut, penuh ketakutan. Wajahnya mulai memucat, dan tangan yang tadi menggenggam erat tanganku kini gemetar. Apa maksudmu, Laras? Nabila berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar. Matanya basah, dan aku bisa melihat bagaimana hatinya hancur. Kepingan-kepingan harapan dan kepercayaan yang selama ini dia pegang mulai jatuh satu persatu. Aku menatapnya, tanpa sedikit pun rasa sayang. Aku tidak mencintaimu, Nabila. Aku hanya ingin kau merasakan apa yang ibumu buatku rasakan dulu. Aku ingin kau menangis seperti ibuku dulu menangis. Suara itu, suara yang sebelumnya penuh kebahagiaan, sekarang berubah menjadi suara tangisan, suara yang mengiris hati. Nabila menangis. Benar-benar menangis. Air matanya mengalir, wajahnya terdistorsi oleh rasa sakit yang mendalam. Dia terjatuh ke lutut, bibirnya bergetar, dan kata-kata yang keluar hanya berisi keputusasaan. Laras, kenapa? Isaknya. Kenapa? Aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak tahu tentang ibu, aku nggak tahu tentang kamu, kenapa kamu hancurkan hidupku seperti ini? Sementara itu, Linda, yang duduk di bangku paling depan, berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Dia terkejut, dan matanya mulai menatapku dengan kebencian yang meluap. Kamu pengecut, teriaknya, hampir tak bisa menahan amarah. Kamu tidak bisa begitu saja menghancurkan hidup anakku. Aku menatapnya dengan dingin. Tidak, Bu Linda. Saya tidak menghancurkan hidup Nabila. Saya hanya membuatnya merasakan apa yang ibu buatkan untuk ibuku dulu. Kamu tahu betul, kamu adalah penyebab segalanya. Kamu yang merusak rumah tangga kami, merusak kebahagiaan ibu, merusak hidupku. Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Dia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Semuanya sudah terlambat. Semua kebohongan yang selama ini ia tutupi, kini terbuka lebar di depan banyak orang. Para tamu yang hadir terdiam, sebagian terkejut, sebagian lagi merasa cemas. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Tidak tahu bahwa hari ini adalah hari pembalasan yang sudah lama kutunggu. Dan mereka juga tidak tahu betapa sakitnya menyaksikan keluarga yang hancur. Semua karena kebohongan dan pengkhianatan. Nabila, yang masih terisak, berusaha untuk berdiri, meski tubuhnya gemetar hebat. Laras, kamu nggak bisa seperti ini. Aku nggak pantas mendapatkannya. Aku nggak tahu apapun tentang masa lalu itu. Aku hanya ingin bahagia denganmu. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, sedikit rasa kasihan muncul di hatiku. Tapi hanya sedikit.
Karena dalam hati, aku tahu, ini adalah harga yang harus dia bayar. Harga untuk menjadi bagian dari keluarga yang telah menghancurkan ibuku. Bukan kamu yang harus bertanggung jawab, Bel, kataku dengan suara yang semakin rendah. Tapi ibumu. Ibumu yang menghancurkan kami, yang membuat ibuku mati dalam penderitaan. Tiba-tiba, aku merasa ada yang berubah di dalam diriku. Rasa puas yang tadinya memenuhi setiap inci tubuhku, sedikit demi sedikit berubah menjadi kekosongan. Ternyata, dalam balas dendam yang selama ini kurencanakan, ada satu hal yang tidak pernah aku prediksi. Betapa kosongnya perasaan setelah melihat orang yang kita inginkan hancur, benar-benar hancur. Namun, itu semua tidak akan mengubah segalanya. Tidak akan mengubah apa yang sudah kulakukan. Hari ini, Nabila kehilangan lebih dari sekadar sebuah pernikahan. Dia kehilangan segalanya. Dan aku mendapatkannya. Ketika kata-kata terakhirku mengalun di udara gereja yang hening, suasana berubah menjadi begitu tegang, seperti ketegangan yang membeku di dalam udara. Nabila terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat, mulutnya terbuka lebar seolah mencoba berbicara, namun hanya isakan yang keluar. Tangisan itu tidak bisa dia tahan lagi. Ini bukan sekadar tangisan kesedihan, ini adalah tangisan kehancuran. Nabila, Bel, kamu gak bisa seperti ini, katanya dengan suara serak, tetapi dia tak bisa mengendalikan diri. Aku gak tahu, Laras, aku gak tahu apa-apa. Aku tidak pernah memilih untuk dilahirkan seperti ini. Aku tidak bisa kehilangan semuanya. Nabila menggigil, tangannya memegang erat gaun pengantin yang sudah tak lagi sempurna. Wajahnya penuh dengan air mata. Mata yang sebelumnya penuh dengan harapan dan impian, kini dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam. Namun aku tidak merasakannya. Aku tidak bisa merasakannya. Semua perasaan itu sudah lama terkubur dalam-dalam di dalam hatiku, terkalahkan oleh kebencian yang telah membangun dinding yang begitu tebal antara aku dan mereka. Di sebelahku, Linda sudah tak bisa menahan diri lagi. Wajahnya berubah menjadi merah, dan ia melompat ke depan, dengan tubuh yang hampir-hampir tidak terkendali. Kamu kejam. Kamu kejam. Laras? Teriaknya dengan suara penuh kebencian. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Kamu berani menghancurkan hidupnya di depan banyak orang? Suaranya bergetar dengan kemarahan yang meluap-luap, dan ia berusaha menyerangku, mencakar wajahku dengan tangan yang terangkat. Namun sebelum itu sempat terjadi, dua petugas keamanan yang telah aku siapkan sejak awal segera menghampiri, menahan Linda dengan kasar, mencegahnya melangkah lebih jauh. Linda berjuang dengan keras, menjerit marah, tetapi petugas itu terlalu kuat untuknya. "Lepaskan saya! Lepaskan saya!" teriak Linda, tetapi petugas itu tetap memegangi lengannya dengan erat, memaksanya mundur. "Kamu tidak bisa begitu saja menginjakkan kaki di kehidupan anakku. Kamu sudah membuatnya menderita. Kamu tidak pantas hidup." Para tamu yang awalnya duduk dengan nyaman, menikmati acara, kini berbalik arah, sebagian besar sudah berdiri dan mulai berjalan ke pintu keluar. Mereka berbisik-bisik, beberapa terkejut, lainnya tampak merasa jijik, dan sebagian besar memperlihatkan ekspresi kasihan. Mereka semua melihat bagaimana keluarga ini hancur di depan mata mereka. Bagaimana reputasi yang selama ini dibangun, kehormatan yang mereka jaga, hancur dalam sekejap karena sebuah pengakuan yang tak terduga. Mereka tidak hanya melihat dua keluarga yang berantakan, mereka melihat kesedihan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang terpendam selama bertahun-tahun. Mereka melihat bagaimana Nabila, anak dari wanita yang telah menghancurkan hidup ibuku, terjatuh begitu dalam, merasa seolah seluruh dunia runtuh di atasnya. Aku tetap berdiri tegak,
tak bergeming sedikit pun, meski hatiku sesak. Tidak ada lagi ruang untuk rasa kasihan, tidak ada lagi tempat untuk penyesalan. Semua itu sudah terlambat. Linda masih menjerit, wajahnya penuh dengan air mata. Apa yang kamu inginkan, Laras? Apa yang kamu inginkan? Kamu sudah menghancurkan semuanya. Kamu sudah membuat anakku hancur. Apalagi yang kamu inginkan? Aku menatapnya dengan dingin. Aku ingin kamu merasakan penderitaan yang telah kamu buat. Aku ingin kamu merasa nekat dan penuh penyesalan, sama seperti ibuku dulu. Suasana di gedung itu semakin kacau. Beberapa tamu berbisik dengan wajah cemas, beberapa di antaranya sudah berbalik, meninggalkan gedung dengan langkah terburu-buru. Suara sepatu yang menghentak di lantai terdengar keras, dan dengan setiap langkah mereka yang pergi, Linda dan Nabila semakin terjerumus lebih dalam ke dalam kehancuran mereka sendiri. Nabila masih meronta, berusaha bangkit dan berlari ke arahku. Laras, tolong. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Jangan tinggalkan aku, tolong. Aku menatapnya dengan dingin, tidak ada sedikit pun empati dalam mataku. Aku tidak bisa lagi, Bel. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada yang bisa mengubah ini sekarang. Di tengah kekacauan ini, Linda yang masih terpekur dengan petugas, menatapku dengan kebencian yang semakin jelas. Kamu akan menyesal, Laras. Kami akan membuatmu menyesal. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari ini. Namun kata-katanya sudah tidak berarti lagi. Semua itu sudah berakhir. Semua yang dia katakan hanya suara hampa, yang hilang ditelan kekacauan yang telah aku ciptakan. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Reputasi mereka hancur, hidup mereka hancur, keluarga mereka hancur, dan aku hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan semua itu dengan hati yang kosong. Aku mengalihkan pandanganku dari Nabila yang terisak, dari Linda yang kini hanya bisa berdiri dengan tangan terikat, dan melihat para tamu yang masih keluar dari gedung. Mereka tidak lagi melihat kami dengan rasa hormat, tetapi dengan tatapan jijik, kasihan, dan ketidakpercayaan. Inilah pembalasan yang telah kutunggu, inilah harga yang mereka harus bayar. Hari ini, mereka bukan hanya kehilangan pernikahan, mereka kehilangan segala sesuatu yang mereka banggakan. Aku berjalan keluar dari gereja itu dengan langkah yang tenang, seperti tidak ada yang bisa menghalangi jalanku lagi. Semua yang telah aku rencanakan, semua yang telah aku lakukan, tercapai dengan sempurna. Dunia di belakangku terasa semakin jauh, semakin kabur, seakan aku sudah melangkah jauh dari masa lalu yang penuh luka. Aku menatap ke depan, tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Tidak ada lagi tempat untuk penyesalan, tidak ada lagi ruang untuk rasa kasihan. Mereka, Linda dan Nabila, sudah terhukum dengan cara mereka sendiri. Dunia mereka yang gemerlap dan penuh kemewahan telah hancur, seperti kaca pecah yang tak akan pernah bisa disatukan kembali. Linda, yang selama ini hidup dengan kebohongan dan kekuasaan yang diperoleh dari kehancuran orang lain, kini merasakan pahitnya balasan. Bisnisnya yang dulu sukses, yang selama ini dibangun atas penderitaan orang lain, kini bangkrut. Setiap tawaran kerja yang datang padanya ditolak mentah-mentah. Reputasinya tercemar, nama baiknya menjadi bahan ejekan di mana-mana. Ia tak lagi dihormati. Bahkan di kalangan sosialita yang dulu memujanya, ia kini dianggap sebagai wanita yang tak bisa dipercaya, yang mengorbankan keluarga demi kesenangan pribadi. Semua yang dia banggakan telah runtuh, dan dunia yang dulu ia hiasi dengan kebohongan dan kemewahan kini runtuh begitu saja. Nabila, yang dulu dipuja-puja sebagai putri cantik dan cerdas, kini terjebak dalam kesedihan yang tak pernah bisa dihindari. Setiap langkahnya kini dipenuhi dengan kesepian dan rasa malu.
Ia dijauhi oleh teman-teman sosialitanya. Media sosialnya yang dulu penuh dengan pameran kemewahan dan kebahagiaan kini kosong, hanya dipenuhi dengan cemoohan dan kritik pedas. Orang-orang yang dulu ada di sekelilingnya kini menghindarinya, dan dia merasakan betapa sunyinya hidup tanpa dukungan yang dulu ia miliki. Dia terperangkap dalam rasa sakit yang mendalam, dan depresi menggerogoti setiap bagian dari dirinya. Mimpi-mimpinya yang dulu tinggi kini terhempas begitu saja, dan ia hanya bisa terdiam, terperangkap dalam bayang-bayang ibunya yang telah merusak hidupku, hidup ibuku, dan akhirnya hidupnya sendiri. Namun, aku tidak merasa perlu untuk mengasihani mereka. Mereka sudah mendapat apa yang pantas mereka terima. Aku tidak menoleh ke belakang, tidak sekalipun. Tak ada lagi yang perlu aku buktikan. Tak ada lagi yang perlu aku ratapi. Mereka telah jatuh, dan aku sudah mencapai titik yang kuinginkan. Balas dendam ini adalah bagian dari perjalanan hidupku, dan itu telah selesai. Kini, aku memulai hidup baru. Aku melangkah maju, meninggalkan semua kenangan kelam itu di belakang. Hidupku mulai berubah. Aku mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, membangun jaringan yang lebih luas, dan akhirnya mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang selalu aku impikan. Aku merasa bebas. Bebas dari segala pengaruh negatif, bebas dari segala kebohongan dan pengkhianatan yang dulu membelenggu keluarga kami. Aku membeli rumah baru, jauh dari segala kenangan lama. Tempat yang penuh kedamaian, tempat yang bisa aku nikmati tanpa ada gangguan masa lalu. Aku mulai mengejar hal-hal yang memang pantas untuk dikejar. Kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian batin yang telah lama hilang. Aku bertemu orang-orang baru, membuat hubungan yang sehat, dan meraih impian yang dulu terasa jauh. Ketika aku melihat ke belakang, tidak ada lagi yang mengikatku pada masa lalu. Aku tidak merasa puas atau bangga, tapi juga tidak merasa kesepian atau kosong. Semua itu sudah selesai. Aku tidak perlu lagi mencari alasan untuk membenci mereka. Aku hanya perlu terus maju, karena mereka tidak ada lagi dalam hidupku. Dan entah kenapa, dalam setiap langkah baru yang aku ambil, aku merasa semakin kuat. Seakan setiap detik yang berlalu melepaskan diriku dari rantai masa lalu yang membelenggu. Linda dan Nabila, mereka sudah menjadi bagian dari masa lalu yang aku tinggalkan dengan tenang. Aku tidak pernah menoleh lagi. Hidupku baru dimulai, dan itu adalah hidup yang lebih baik, tanpa mereka. Beberapa hari setelah peristiwa di gereja, setelah semua keributan dan kepuasan yang kurasakan, aku merasa ada kekosongan yang mulai mengisi hatiku. Seolah-olah, meskipun semuanya telah berakhir dengan cara yang aku inginkan, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa diisi oleh balas dendam. Aku memutuskan untuk pergi ke makam ibu. Langkahku terasa berat saat aku berjalan menuju tempat peristirahatan terakhir ibu. Angin sore yang dingin menyapaku, dan aku merasakan seolah semua yang pernah terjadi di antara kami berputar kembali dalam ingatanku. Ibu, dengan segala pengorbanan yang ia lakukan, dengan air mata yang ia sembunyikan di malam hari, dengan cinta tanpa batas yang ia berikan untukku meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan. Makam ibu itu masih sama. Batu nisan yang sederhana, namun penuh makna. Aku berdiri di sana, terdiam sejenak, menatap nama ibu yang terukir di sana. Aku merasakan beban yang berat di dadaku. Meski balas dendam itu sudah kulaksanakan, sepertinya itu belum cukup untuk menghapus semua luka yang ada di dalam diriku. Aku akhirnya menundukkan kepala, menutup mata sejenak, dan berkata dengan suara yang hampir terbisik. "Ibu, aku mulai," suara serak dan penuh emosi, "aku telah membalasnya." Mereka menangis, seperti ibu menangis dulu. Kini mereka tahu rasanya kehilangan, dikhianati, dihina. Air mata ibu tak sia-sia. Namun, meski aku mengatakan itu,
Aku merasa ada kehampaan yang mengendap di hati. Aku teringat bagaimana ibu selalu memintaku untuk hidup dengan kebaikan, meski dunia tidak adil. Ibu selalu bilang bahwa balas dendam tidak akan membawa kedamaian. Tapi aku tidak mendengarkannya. Aku terlalu terjebak dalam rasa sakit dan keinginan untuk melihat mereka merasakan apa yang telah mereka buat pada kami. Apakah ini yang ibu inginkan? Aku bertanya pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar balas dendam yang ibu harapkan? Apa yang ibu rasakan saat melihatku berdiri di sini, dengan segala kebencian yang telah kulakukan? Aku terdiam, tidak ada jawaban, hanya bisu yang mengisi ruang antara aku dan makam ibu. Seakan-akan ibu hanya bisa tersenyum dari tempatnya yang jauh, atau mungkin menangis dengan penuh haru, karena mengetahui bagaimana aku berjuang untuk membalas semua pengkhianatan itu. Aku tak tahu. Yang pasti, aku merasakan kesedihan yang mendalam. Aku menyentuh batu nisan itu dengan lembut, seolah ingin merasakan kehadiran ibu kembali. Ibu, aku sudah berusaha. Tapi entah kenapa, aku merasa kosong. Bisikku pelan, hampir tak terdengar oleh angin yang berhembus. Aku tak bisa menahan diri, dan air mata yang kutahan selama ini akhirnya jatuh, mengalir di pipiku. Aku menangis, bukan hanya untuk ibu, tetapi juga untuk diriku sendiri, untuk segala yang hilang, untuk rasa sakit yang terkubur dalam-dalam. Aku menangis untuk segala yang telah terjadi, dan segala yang telah kulakukan. Untuk semua pengorbanan yang ibu lakukan demi kami, yang pada akhirnya membawa penderitaan baginya. Setelah beberapa lama, aku menarik napas panjang dan menyeka air mata di pipiku. Aku tahu ini adalah saat yang penuh dengan refleksi. Aku tidak bisa lagi membiarkan rasa sakit ini mengendalikan hidupku. Ibu selalu mengajarkan aku untuk hidup dengan cinta, bukan kebencian. Tapi aku sudah melakukan apa yang kupikirkan benar. Dan mungkin ini adalah saat aku harus benar-benar melepaskan semuanya. Melepaskan dendam, melepaskan kesedihan, dan menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup ini bisa diperbaiki dengan balas dendam. Ibu, aku janji, aku akan terus hidup dengan cara yang ibu inginkan. Aku akan meneruskan hidup dengan kebahagiaan, meskipun ini terasa sulit. Semua yang telah terjadi akan jadi bagian dari cerita hidupku. Aku akan maju, ibu. Aku akan menjalani hidupku dengan baik, meski harus belajar untuk melepaskan yang telah terjadi. Aku berdiri di sana beberapa saat lagi, merasakan kedamaian yang perlahan masuk, meski kecil. Aku tahu hidupku harus dilanjutkan, dan aku tidak bisa terus terjebak di masa lalu. Langkahku kemudian terasa lebih ringan. Aku meninggalkan makam ibu dengan perasaan yang campur aduk, namun lebih tenang. Kini, aku mulai belajar untuk hidup lebih bijaksana, untuk tidak terjebak dalam kebencian dan untuk menemukan kedamaian, meski itu bukan hal yang mudah. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku mencoba untuk menjalani hidup baru dengan penuh kedamaian, ada bagian dalam diriku yang masih merasa puas setiap kali aku mendengar kabar tentang kehidupan Linda dan Nabila. Aku tahu karma itu datang, dan meskipun aku sudah tidak lagi terlibat dalam hidup mereka, aku tetap merasakannya, karmanya, yang semakin berat bagi mereka. Linda, wanita yang dulu sombong dan percaya dirinya tak tersentuh, kini mulai merasakan akibat dari perbuatannya. Sejak kehilangan segala-galanya, bisnis yang bangkrut, teman-teman sosialita yang menghindarinya, dia mulai merasa kesepian. Namun itu belum cukup. Karma masih menghantamnya dengan cara yang lebih brutal. Aku mendengar kabar bahwa Linda mengalami stroke. Itulah saat aku merasa dunia seakan berputar cepat, tak ada lagi yang bisa membantunya. Stroke yang membuatnya kehilangan sebagian besar kemampuannya. Ia yang dulu selalu terlihat begitu anggun dan penuh kekuasaan kini terbaring lemah, tak bisa bergerak dengan bebas seperti dulu.
Dunia yang dulu ia banggakan tiba-tiba menjadi kegelapan yang ia hadapi sendirian. Teman-temannya yang dulu mendukungnya, yang dulu ia anggap bagian dari hidupnya, kini satu persatu menghilang. Mereka yang dulu ada untuk memuji dan mengikuti jejaknya kini menjauh. Tak ada yang mau terhubung lagi dengan wanita yang tak pernah punya belas kasihan. Mereka yang ada hanya mereka yang menginginkan keuntungan pribadi, dan saat semua yang bisa ia tawarkan hilang, mereka pun pergi. Sementara itu, Nabila, yang dulu hidup di atas segalanya, juga harus menghadapi kenyataan yang tak terduga. Setelah terjatuh dari puncak sosialita dan dihantui oleh kejatuhannya yang tak terelakkan, ia harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Kehidupan mewah yang pernah ia nikmati kini berubah total. Dia mulai menjalani pekerjaan kasar, jauh dari kehidupan glamor yang pernah ia miliki. Suatu hari, aku mendapati Nabila bekerja di salah satu perusahaan kecil milikku, tanpa dia tahu siapa aku sebenarnya. Dia tampak lelah, wajahnya pucat, dan matanya penuh dengan keputusasaan. Pekerjaan kasar yang ia lakukan di gudang perusahaan itu menunjukkan betapa hidupnya telah berubah drastis. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi pameran sosialita. Hidupnya penuh dengan peluh dan keringat. Pekerjaan yang menguras fisik dan mentalnya, jauh dari kehidupan yang dulu ia idam-idamkan. Aku mengamati semua itu dari jauh, tak pernah sekalipun menunjukkan wajah atau identitasku padanya. Aku hanya menjadi pengamat yang diam. Menyaksikan bagaimana hidupnya berputar kembali, bagaimana dia merasakan betapa beratnya hidup tanpa bantuan atau kasih sayang dari orang yang dulu ada di sekelilingnya. Setiap kali aku melihatnya, aku merasakan campuran rasa lega dan kepuasan yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada suara di dalam diriku yang mengatakan, inilah yang mereka dapatkan. Meskipun aku tidak pernah berkata langsung padanya, meskipun aku tidak pernah menunjukkan siapa diriku, aku tahu dia merasa sepi, merasa kehilangan. Aku tak pernah merasakan kebencian pada mereka lagi. Aku sudah melepaskan rasa sakit itu. Namun, ketika karma datang dengan cara yang begitu jelas dan tak terhindarkan, aku merasa bahwa semuanya sudah berjalan sesuai dengan takdir yang seharusnya. Mereka harus merasakan apa yang telah ibu alami. Kehilangan, kesepian, dan derita yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan. Aku hanya berharap, dengan segala yang mereka alami sekarang, mereka bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri dan merasakan betapa hancurnya semuanya. Mungkin mereka akan mengerti akhirnya, bahwa tidak ada yang lebih berharga dari cinta dan kejujuran. Mungkin ini adalah cara kehidupan untuk memberi mereka pelajaran yang tak bisa mereka dapatkan sebelumnya, dengan cara yang jauh lebih keras. Aku melangkah pergi dari tempat itu, tidak menunjukkan diri, hanya terus berjalan dalam hidupku yang baru, yang lebih baik, yang lebih damai. Aku merasa tidak perlu mengungkapkan apapun kepada mereka. Karma mereka sudah cukup berbicara. Dan di dalam hati, aku merasa akhirnya aku bebas. Bebas dari semua kebohongan dan pengkhianatan. Bebas untuk melanjutkan hidup, bebas untuk bahagia. Beberapa bulan setelah aku menyaksikan kehidupan Nabila yang semakin terpuruk, aku menerima sebuah surat. Surat yang tergeletak di meja kantorku itu tampak biasa. Namun ketika aku membuka amplopnya, aku menemukan selembar kertas yang tertulis dengan tangan yang tidak kukenal. Aku mengenal tulisan itu tulisan Nabila. Hati kecilku seakan berhenti sejenak, dan aku merasakan beragam emosi yang datang begitu saja. Surat itu panjang, penuh dengan kata-kata penyesalan dan permintaan maaf. Nabila menulis bahwa dia sadar akan segala kesalahan yang telah dia buat. Dia mengaku bahwa hidupnya kini jauh dari apa yang dia impikan, dan dia menyesali perbuatannya yang dulu. Dengan air mata yang pasti mengalir saat menulis surat itu, dia mengungkapkan bahwa dia ingin memperbaiki semuanya, bahkan jika hanya bisa meminta maaf. Namun,
Meski kata-kata itu terasa tulus, ada sesuatu dalam diriku yang membeku. Surat itu terasa seperti angin yang hanya menyapu permukaan, tanpa menyentuh kedalaman hatiku. Aku tahu apa yang Nabila rasakan, aku tahu bahwa dia kini benar-benar menyesal. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang tak bisa dia pahami, dan itu adalah luka yang telah mereka sebabkan. Luka yang tak akan sembuh hanya dengan kata-kata maaf. Aku tidak menjawab surat itu. Hari demi hari berlalu, dan aku mendengar kabar bahwa Nabila menangis di kantor. Menangis karena dia merasa tidak bisa melanjutkan hidup tanpa berbicara denganku, tanpa mendapatkan jawaban. Mungkin dia berharap aku akan memaafkannya. Berharap bahwa dia bisa menghapus semua yang telah terjadi dengan sebuah pembicaraan. Aku tahu dia ingin menjelaskan, mengungkapkan penyesalannya lebih dalam, berharap bisa mendapat sedikit ruang untuk memperbaiki segalanya. Tapi aku tetap diam. Tidak ada jawaban, tidak ada percakapan yang terjadi antara kami. Bukan karena aku belum memaafkannya. Aku tahu, di suatu sudut hatiku, aku sudah memaafkan mereka. Tapi memaafkan tidak berarti melupakan. Dan luka yang mereka tinggalkan dalam diriku, dalam hidupku, tidak bisa hilang hanya karena kata-kata manis atau penyesalan yang terlambat. Setiap kata maaf yang diucapkan tidak akan menghapus air mata ibu yang telah mengering, tidak akan mengembalikan kebahagiaan yang telah hilang dari hidup kami. Aku merasa bahwa meskipun Nabila menyesali semuanya, itu tidak akan cukup untuk menyembuhkan luka-luka yang telah mereka buat. Mereka telah memilih jalan mereka, dan aku telah memilih jalanku. Aku bukan orang yang sempurna, tetapi aku sudah cukup kuat untuk melanjutkan hidup tanpa mereka. Maaf tidak selalu bisa mengubah segalanya. Dan aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kesakitan yang mereka ciptakan. Aku melihat Nabila dari jauh, masih terjebak dalam dunia yang jauh berbeda dari dunia yang dulu ia impikan. Dia berharap bisa mendekat, berharap bisa berbicara denganku, mungkin untuk menemukan kedamaian. Namun, aku tidak memberinya kesempatan itu. Aku tahu dia menangis, dan aku tahu dia merasa terpuruk. Tapi aku tidak bisa lagi terjebak dalam drama yang mereka buat. Aku sudah cukup jauh melangkah, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan dan luka. Aku ingin melanjutkan hidupku, membangun kebahagiaan yang sejati tanpa ada bayang-bayang mereka di sana. Surat itu tetap tergeletak di atas meja, tak terjawab, begitu juga dengan harapan-harapannya yang tak pernah tersampaikan. Aku tidak membalasnya, karena aku tahu, meskipun aku memaafkan, luka yang mereka beritakan pernah hilang sepenuhnya. Tidak dengan satu kata pun. Tidak dengan satu surat pun. Itu adalah luka yang terlalu dalam, dan aku tidak bisa mengharapkan apapun lagi darinya. Kini, setelah semua yang aku lalui, setelah setiap luka yang tertoreh, setiap rasa sakit yang kurasakan, aku akhirnya menemukan kedamaian. Aku hidup bahagia bersama istriku, seorang wanita yang penuh kasih sayang dan pengertian. Dia baik hati, mencintaiku dengan sepenuh hati, dan yang paling aku syukuri, dia menghormati ibuku meskipun tidak pernah bertemu dengannya. Aku melihat dalam matanya, bagaimana dia memperlakukan kenangan ibu seperti bagian dari hidupnya sendiri, dan itu memberiku ketenangan yang selama ini ku cari. Rumah tanggaku kini harmonis. Tidak ada lagi kebencian yang menguasai hatiku, tidak ada lagi dendam yang merasuki pikiranku. Aku bisa tidur nyenyak setiap malam tanpa terjaga oleh bayang-bayang masa lalu. Istriku, dengan segala kebaikannya, telah memberi warna baru dalam hidupku, warna yang lebih cerah, lebih penuh harapan. Namun, meskipun aku hidup bahagia sekarang, aku tak bisa melupakan pelajaran berharga yang telah aku peroleh dari perjalanan hidupku. Luka masa lalu itu, meskipun takkan pernah hilang sepenuhnya, telah mengajarkanku satu hal yang tak akan pernah kulupakan. Air mata seorang ibu adalah doa. Ibu,
yang selama ini hanya ingin melihat aku bahagia, yang rela berkorban segalanya untukku, meski akhirnya dia pergi dalam kesedihan. Air matanya yang pernah mengalir, bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk mereka yang telah mengkhianati kami, ternyata adalah doa yang sangat kuat. Doa yang mungkin tak terucapkan, namun mengalir dengan kekuatan yang luar biasa, yang akhirnya dihitung langit. Dan doa itu ternyata akan dibalas dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka yang menyakiti ibu kami. Tak ada yang bisa lolos dari hukum alam. Tak ada yang bisa menghindar dari karma yang datang dengan cara yang tidak terduga. Aku menyaksikan semuanya dengan tenang. Bagaimana mereka yang dulu menghancurkan kebahagiaan kami akhirnya merasakan balasannya. Mereka yang dulu merasa tak terkalahkan, kini terluka lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Aku tak perlu lagi berkata apa-apa, karena karma sendiri yang berbicara. Dan dalam setiap tangisan mereka, aku menemukan penutupan dari luka lama. Aku bisa terus melangkah, memeluk kebahagiaan yang baru, dan tahu bahwa akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya. Kehidupan ini, dengan segala kekasaran dan pengkhianatannya, mengajarkanku untuk tidak takut menghadapi kenyataan. Karena pada akhirnya, setiap perbuatan akan kembali kepada yang melakukannya. Dan bagi mereka yang telah menguji kesabaran dan cinta seorang ibu, langitlah yang akan membalas, dengan cara yang tidak pernah bisa mereka bayangkan sebelumnya. Kini, aku bisa beristirahat dengan tenang, dengan cinta yang tulus, dengan kebahagiaan yang sejati. Dan ibu, meski tak ada lagi di dunia ini, doa-doamu terus mengalir dalam hidupku. Cerita ini mengajarkan kita tentang betapa dalamnya pengaruh pengkhianatan terhadap hati seseorang. Namun juga menunjukkan bahwa kekuatan dan keteguhan hati dapat membawa seseorang keluar dari kegelapan menuju cahaya. Laras, yang dihancurkan oleh pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya, terutama oleh ayahnya dan wanita yang merusak rumah tangganya, akhirnya berhasil menemukan jalan menuju kebahagiaan dan kedamaian. Meski melalui jalan yang penuh luka dan penderitaan, Laras menunjukkan bahwa kekuatan diri dan kemampuan untuk memaafkan adalah kunci untuk melepaskan diri dari masa lalu yang menyakitkan. Namun, cerita ini juga menekankan pada kekuatan karma yang tak terelakkan. Setiap tindakan memiliki akibatnya, dan meskipun keadilan mungkin datang terlambat, pada akhirnya, semua yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Ibu Laras, yang sepanjang hidupnya penuh dengan pengorbanan dan kasih sayang, menjadi simbol dari kekuatan doa seorang ibu yang tak terucapkan. Doa itu, meski terlambat, akhirnya menghantui mereka yang telah menyebabkan penderitaan, sebuah pelajaran tentang bagaimana pengkhianatan dan kesalahan tak bisa begitu saja diabaikan atau dilupakan. Pada akhirnya, Laras tidak hanya menemukan kebahagiaan melalui balas dendam yang penuh perhitungan, tetapi lebih dari itu, dia menemukan kedamaian dalam melepaskan masa lalu dan menerima kenyataan hidup yang baru. Dia belajar bahwa hidup yang penuh cinta dan pengertian adalah anugerah yang lebih berharga daripada segala balasan yang bisa dia berikan kepada mereka yang telah menyakitinya. Cerita ini adalah tentang kekuatan memaafkan dan berani untuk melangkah maju, meski masa lalu terus membentuk siapa kita. Itu adalah kisah tentang bagaimana kita belajar dari luka, bagaimana kita membiarkan karma berjalan, dan bagaimana kita, pada akhirnya, menemukan kedamaian dalam hidup yang baru, dengan hati yang bebas dari dendam.